Bobby Davis akan lakukan lemparan jauh pemirsa, ancang-ancang itu dia sudah Bobby Davis. Ada di level yang berbeda, pelatih Malaysia sampai katakan hal ini jelang jumpa skuad Garuda Muda di partai penentuan. Kejutan besar, Ivar Jenner buat gebrakan luar biasa di Liga Belanda dan siap debut di Eredivisie. Banyak pemain diaspora yang memutuskan berkarier di tanah air, begini pesan tegas Patrick Kluivert. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tim nasional Indonesia U23 sukses menjaga rekor kemenangan sempurna mereka di ajang ASEAN U23 Championship 2025. Ya, dalam laga sengit yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Garuda Muda berhasil menaklukkan perlawanan Alok Filipina dengan skor tipis 1-0. Tampil di hadapan publik sendiri, Indonesia langsung menggebrak sejak awal. Peluang emas pertama diciptakan pada menit ke-8 melalui tendangan keras Raihan Hanan yang secara brilian ditepis oleh kiper Filipina. Tak lama berselang, kiper Filipina kembali harus jatuh bangun untuk mementahkan peluang dari Hoki Caraka dan Arhan Fikri. Setelah serangkaian serangan, stadion akhirnya bergemuruh pada menit ke-23. Berawal dari senjata andalan Robbie Darwish, lemparan ke dalam super jauhnya meluncur deras ke kotak penalti. Dalam situasi kemelut, bek Filipina Jaime Rosquillo salah mengantisipasi bola dan sundulannya justru meluncur ke gawangnya sendiri. Memasuki babak kedua, Indonesia sempat mengira berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-48. Penyerang pengganti, Jens Raven, berhasil menyambar bola liar menjadi gol, namun wasit menganulirnya karena Raven dianggap telah berada dalam posisi offside. Filipina yang tertinggal mencoba bermain lebih terbuka dan sesekali mengancam. Peluang terbaik mereka datang pada menit ke-77 lewat Noah River Ledel, namun tembakannya masih mampu diamankan dengan baik oleh kiper Muhammad Ardiansyah. Memasuki menit-menit akhir, tensi pertandingan meningkat. Duel-duel keras tak terhindarkan, namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia tidak berubah. Kemenangan ini menempatkan Indonesia di posisi terdepan untuk lolos sebagai juara grup. Garuda Muda hanya membutuhkan hasil imbang di laga terakhir melawan Malaysia untuk mengunci tiket semifinal. Di sisi lain, nada kurang percaya diri tampak muncul dari sisi timnas Malaysia U23 jelang laga melawan timnas Indonesia U23. Ya, keduanya dijadwalkan bertemu dalam laga terakhir grup A Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pada Senin, 21 Juli 2025. Pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain menyoroti perbedaan kualitas pemain asuhannya dengan para pemain timnas Indonesia U23. Menurut Zain, para punggawa Garuda Muda jauh lebih berpengalaman. Perbandingan dengan pemain kami, agak jauh berbeda. Kebanyakan pemain Indonesia adalah pemain Liga 1 yang begitu matang, berpengalaman, dan elit, ungkap Nafuzi Zain. Apa yang dikatakan Nafuzi Zain memang ada benarnya. Sebagian pemain timnas Malaysia U23 hanya bermain di tim B kontestan Liga Super Malaysia. Hanya beberapa pemain yang mendapatkan tempat utama di klubnya masing-masing saat ini. Nafuzi Zain menyebut laga melawan timnas Indonesia U23 akan menjadi pertandingan yang berat bagi Harimau Muda. Namun, Nafuzi Zain menegaskan timnas Malaysia U23 tidak akan mudah menyerah. Mereka akan menampilkan permainan maksimal untuk bisa mencapai babak semifinal. Tentu, ini sesuatu tugas yang berat untuk kami. Tetapi apapun, kami perlu kemenangan untuk lolos ke semifinal. Jadi kami akan berupaya maksimal dengan kekuatan seluruh skuad. Harapannya, kami dapat mempersembahkan perlawanan yang menarik untuk Indonesia, jelas Nafuzi Zain kepada awak media. Sangat luar biasa. Kabar baik ini datang dari Ivar Jenner, gelandang timnas Indonesia yang kini membela FC Utrecht di Belanda. Ya, pemain berusia 22 tahun itu resmi promosi ke tim utama FC Utrecht untuk tampil di Eredivisie musim depan, sebagaimana diumumkan melalui situs resmi klub. Dalam laman tersebut, nama Ivar Jenner telah dicantumkan dalam daftar skuad utama Utrecht dan tak lagi tercatat di Jong Utrecht, tim lapis kedua yang bermain di Eerste Divisie. Tentu, ini akan menjadi musim perdana Ivar bermain di tim senior setelah 9 tahun membela Jong Utrecht. Tercatat, dia pertama kali bergabung pada 2016 seusai direkrut dari Akademi Ajax Amsterdam. Keputusan pelatih untuk mempromosikan Ivar ke skuad utama tak lepas dari padatnya jadwal FC Utrecht yang akan tampil di Eredivisie, KNVB Cup, dan berpeluang bermain di UEFA Europa League. Dengan promosi ini, Ivar Jenner berpeluang menambah jam terbangnya di level tertinggi Liga Belanda sekaligus membawa nama Indonesia lebih dikenal di Eropa.
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengonfirmasi kabar kurang menyenangkan jelang putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, hal itu lantaran penyerang keturunan, Ole Romeni, dipastikan absen membela skuad Garuda dalam 2 laga penting pada Oktober 2025 mendatang. Sebagaimana yang diketahui, Indonesia tergabung di grup B bersama 2 kekuatan besar Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Tantangan yang dihadapi Rizky Ridho dan kolega di fase ini jelas tidak ringan, dan kehilangan Romeni menjadi hambatan yang cukup signifikan bagi persiapan tim. Patrick Kluivert tidak menutupi kekecewaannya atas absennya penyerang berusia 24 tahun tersebut. Menurutnya, Romeni memberikan kontribusi positif dalam performa Timnas Indonesia selama ini. Meski kehilangan Romeni menjadi kerugian besar, Kluivert menegaskan bahwa tim pelatih sudah menyiapkan skenario pengganti. Opsi yang disiapkan tidak hanya terbatas pada pemanggilan pemain baru, tetapi juga mengoptimalkan pemain-pemain yang sudah ada. Tentu saja pukulan besar bahwa Ole tak akan berpartisipasi di laga-laga nanti. Dia bermain dengan baik untuk Indonesia, namun sayangnya dia harus cedera. Kami punya plan B tetapi saya belum bisa katakan sekarang. Kami harus persiapkan diri dengan baik dan itu hal utama. Tetapi bagi saya, penting untuk mempersiapkan diri secara kompetitif, ungkap Patrick Kluivert. Kluivert menyiratkan bahwa penentuan pengganti Romeni akan bergantung pada performa pemain di level klub, termasuk seberapa banyak menit bermain yang mereka dapatkan hingga menjelang pemanggilan tim nasional. AFC telah merilis jadwal resmi pertandingan, turnamen akan berlangsung selama 1 pekan penuh pada Oktober 2025. Jika Indonesia berhasil finish sebagai juara grup, maka tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 akan berada dalam genggaman. Namun jika hanya finish sebagai runner-up, perjuangan akan berlanjut ke babak kelima melalui jalur playoff antar konfederasi. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, merasa senang mendengar para pemain diaspora telah memiliki klub baru pada musim panas ini. Menurutnya, hal tersebut akan berdampak positif pada perkembangan Timnas Indonesia. Seperti diketahui, bursa transfer sepak bola Eropa dan Indonesia tengah dibuka pada Juli hingga September. Momen ini dimanfaatkan para pemain untuk mencari klub baru, tak terkecuali para pemain diaspora Indonesia. Sejumlah pemain diketahui telah memiliki klub baru demi mencari menit bermain lebih banyak guna menjaga peluang dipanggil Timnas Indonesia. Mulai dari Shane Patinama yang hijrah ke Buriram United, Nathan Choyaon yang memulai babak baru bersama klub Denmark, Lyngby Boldklub, dan Kevin Dix yang kini membela Borussia Mönchengladbach. Beberapa pemain juga memutuskan untuk berkarir di tanah air dengan berkompetisi di Super League 2025-2026. Di antaranya adalah Jordi Amat yang pindah ke Persija Jakarta, Rafael Struijk ke Dewa United, dan Jens Raven yang memilih Bali United. Namun, ada juga yang masih belum menemukan pelabuhan baru dan berstatus tanpa klub, seperti Tom Haye dan Justin Hubner. Patrick Kluivert pun cukup senang mengetahui para pemainnya telah memiliki tim baru. Sebab, dia membutuhkan pemain yang rutin tampil di level klub demi membangun timnas yang prima. Bukan hanya sekadar memiliki klub namun tak pernah turun bermain. Dia tak peduli bermain di Indonesia maupun di luar negeri. Tentu, itu sangat bagus. Banyak pemain yang akan bermain di kompetisi Indonesia. Ini hal bagus dan positif tetapi hal terpenting adalah mereka harus bermain, mengoleksi menit bermain. Ini yang akan kami pantau agar mereka bermain sebanyak mungkin di laga kompetitif, ungkap Patrick Kluivert. Ya, Timnas Indonesia rencananya akan menjalani uji coba pada FIFA Matchday September mendatang melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya. Setelah itu, skuad Garuda akan melanjutkan perjuangannya di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Oktober 2025. Winger Timnas Indonesia, Rafael Struijk, mengungkapkan target utamanya bersama Dewa United di BRI Super League 2025-2026. Ya, pada Rabu lalu, Dewa United akhirnya meresmikan pemain terbarunya yaitu Rafael Struijk. Pemain yang berposisi sebagai winger di Timnas Indonesia tersebut disebut menandatangani kontrak bersama Banten Warriors selama 3 tahun. Transfer ini membuat Dewa United diisi oleh banyak pemain Timnas Indonesia. Saat ini terdapat 7 pemain yang potensial masuk skuad Garuda yang memperkuat Banten Warriors. Ya, mereka adalah Egy Maulana Fikri, Wahyu Prasetyo, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, Edo Febriansyah, Septian Bagaskara, dan yang terakhir Rafael Struijk. Dengan banyaknya pemain timnas, Rafael Struijk merasa mudah untuk beradaptasi. Tidak hanya itu, pemain berusia 22 tahun tersebut yakin dan percaya diri jika Dewa United bisa menjuarai BRI Super League musim 2025-2026. Namun, tentu tidak mudah bagi Struijk untuk beradaptasi dengan kompetisi sepak bola di Indonesia.
Tapi, dengan kehadiran Egy, Ricky, dan Lillipali di skuad Dewa, Struijk sedikit terbantu. Untuk itu, ia berharap Jan Olderyekerin selaku pelatih bisa memberikan menit bermain yang ia butuhkan. Agar, nantinya Struijk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, membuat gol atau assist, serta mengantarkan Dewa juara. Saya pikir Dewa adalah tim yang kuat, salah satu tim terkuat di Liga Indonesia. Saya juga sudah mengenal beberapa pemain dari timnas sebelumnya, jadi saya yakin kami memiliki peluang yang bagus untuk memenangkan Liga. Sekarang saya harus mencoba merasakan langsung, tujuannya jelas untuk mengetahui seperti apa level Liga Indonesia yang sesungguhnya. Pertama tentu saya ingin menjadi juara di Liga Indonesia, itu yang utama. Saya ingin bermain sebanyak mungkin dan membantu tim melalui gol serta assist. Setelah itu, semuanya akan datang dengan sendirinya, jelas Rafael Struijk.